Ngana nyanyi satu lagu wajib nasional, satu lagu daerah. Jadi Ngana nyanyi lagu Bengawan Solo. Dia bilang, wah kita nggak hafal mener. Masa nggak hafal, itu kan lagu nasional. Iya serius mener, demi Tuhan. Ini kan Manado selalu demi Tuhan. Jadi apa yang Ngana hafal? Halo halo Bandung. Oke disuruh nyanyi lah, kan pakai mistar 1, 2, 3. Dia nyanyi halo halo Bandung. Nah dia bisa muter balik, nggak jadi mati. Ya karena dia begini, dia ngeliat nih, ya kan. Waduh, ada malaikat pencabut nyawa nih, dia muter balik. Baru yang kedua yang umur panjang itu orang budek. Orang Pongo kalau bahasa Manado. Karena orang budek itu dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Nah kalau Manado enggak. Manado maksudnya enggak bagaimana ini? Lebih sering nolak job di Manado. Kenapa? Karena DP doang masuk, DP pelunasan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sahabat Kema, mana sih pemirsanya kok nggak rame ya? Padahal hari ini tuh aku tuh ya udah deh aku kasih pantun dulu deh ya pokoknya ya. Lebih baik jalan kaki. Nah cakepnya kecil banget, lebih baik jalan kaki. Tapi jangan nyenggol-nyenggol. Kita lihat aja nanti. Gua mau adu skill sama Mongol. Aduh skill nih Mongol, apa kabar? Pantun, naik gunung, turun gunung. Cakep. Enggak kuat. Lalah orang Manado bilang. Lah, kan kalau di Jawa tuh kan pantun tuh udah bagian daripada salah satu opening yang luar biasa. Betul. Coba kan nama pantun satu kali. Susah. Nggak berapa? Bahasa Indonesia mengarang dan bikin puisi Mongol nggak pernah dapat, selalu angka 3. Warna merah pulpennya, karena memang nggak punya skill dalam hal pantun membantu. Stand up comedy toh? Stand up comedian ya. Nah oke ya, pokoknya pokoknya nih, kan? pekerjaan Mongol ya stand up, main film, pimpin doa syafaat, doa makan juga. Sebenarnya kan di petugas gereja kan. Nah, jadi kan mungkin banyak yang nggak tahu nih sebenarnya gimana sih akhirnya tuh Mongol bisa jadi stand up comedian. Betul. Ya kan? Artinya kan tiba-tiba pokoknya tahu-taunya nongol gitu. Ya. Tapi sebenarnya nih profesi ini udah digeluti tuh sejak kapan? Sebenarnya nggak pernah digeluti Kak Enji. Jadi maksudnya gini, Mongol itu tidak pernah jadi komedian. Cuman waktu itu di Komedi Cafe Kemang tahun 2000-an, kita lagi sementara meeting untuk acara ulang tahun temen. Di situ lagi ada namanya open mic stand up comedy Indonesia. Di situ ada Ernest Prakasa dan beberapa Panji Pragiwaksono, ada Raditya Dika. Iya. Nah, teman kita yang meeting buat acara ini nulis nama. Kan kalau di restoran tuh kan ada yang makanan yang kita pesen terus ditaruh kan. Nanti kalau makanannya datang di checklist. Oh, nasi goreng udah Oke, bon. Yoi. Mereka tulis di belakang Mongol. Dipanggil lah orangnya ini, nanti dia mau coba ngelawak gitu. Oke. Mongol kan nggak tahu. Tahu MC manggil, kita akan dengar kan nih ada yang mau nyoba nih pendatang baru. Kita panggil aja Mongol. Nah itu gue bilang, kenapa gua? Gitu. Terus teman-teman langsung ngomong, lu kalau nggak bisa ngol, berarti lu bener homo. Jadi itulah muasalnya, dan Mongol mau tidak mau sebagai bagian dari tuduhan itu untuk tidak benar ya Mongol maju, dan ternyata di situ ada salah satu eksekutif produser dari sebuah stasiun TV. Oh, nasib orangnya bener-bener. Masih ingat nggak apa yang di stand upin waktu itu? Masih ingat soal waktu Mongol masih SMP. Nah, dulu kan waktu SMP masih sistem Eptanas. Nah, jadi teman Mongol satu tuh dipanggil ke depan, Stince gitu kan, Pak. Marganya nggak usah disebut, ntar ada yang tersinggung lagi marga gitu. Ngana nyanyi satu lagu wajib nasional, satu lagu daerah. Jadi Ngana nyanyi lagu Bengawan Solo. Dia bilang, wah kita nggak hafal mener. Masa nggak hafal, itu kan lagu nasional. Iya serius mener, demi Tuhan. Ini kan Manado selalu demi Tuhan. Jadi apa yang Ngana hafal? Halo halo Bandung.
Oke, disuruh nyanyi lah, kan pakai mistar 1, 2, 3 dia nyanyi halo halo Bandung. Jadi ramanya Bengawan Solo liriknya yang halo-halo Bandung ya. Dan itu kan kisah nyata, karena stand up itu paling enak adalah kisah nyata, karena berarti itu terjadi beneran. Dan itu sampai hari ini Mongol stand up itu kenapa nggak pernah bermasalah dengan hukum, karena gue selalu ngambil dari kisah nyata diri Mongol tentang mamiku yang alisnya turun. Begitu, karena maksudnya gini, emang dia beneran waktu muda ditato. Oh, oke. Terus Dulu kan Manado banyak yang iya, musim ibu-ibu tato alis. Nah sekarang usianya 80 kan turun. gitu. Jadi dia kalau ke gereja jam 10 pagi, jam 4 subuh udah bangun yang es batu. Nah jadi kan itu adalah materi teraman karena kita tidak menyinggung orang lain. Tapi gini loh Ngol, 12 tahun ya kan jadi stand up comedian gitu kan. Pasti kan bahannya kan harus banyak banget. Ya enggak, bahan kan dari mana aja, dari dirimu, dari melihat kejadian nyata di depan orang. Itu yang penting kita tidak menyebut orang atau tidak menyebut suku. Kalaupun kita bawa suku, bawa sukumu Manado. Oke, cerita stand up terakhir apa? Stand up terakhir kemarin soal umur panjang. Coba umur panjang. Umur panjang itu hanya 2 orang yang bisa. Satu orang yang rendah hati. Karena dia jalannya nunduk. Kalau orang sombong itu pasti cepat mati. Karena dia kan petenteng-petenteng. Tuh udah apa ngana gitu kan kalau bahasa Manado. Nah itu kalau malaikat mau nunjukin muka langsung habis. Tapi kalau rendah hati kan pasti jalan, iya pergi dulu ya. Duluan ya gitu. Pasti kan dia nunduk. Nah kan berarti dia bisa lihat kaki malaikat maut lagi nunggu di depannya. Oh. Nah dia bisa muter balik. Nggak jadi mati. Ya karena dia begini, dia Tuhan apa ngeliat dia? nih ya kan. Waduh ada malaikat pencabut nyawa nih, dia muter balik dulu. Baru yang kedua yang umur panjang itu orang budek. Orang Pongo kalau bahasa Manado. Karena orang budek itu dipanggil sebelah aja dia nggak dengar, apalagi sama yang di atas. Jadi kayak begitu. Baru itu connectingnya dengan Manado. Kalau orang meninggal itu kan selalu pakai jas. Jadi Mongol tuh sampai hari ini kalau manggung nggak pernah susah banget gue pakai jas. Karena buat kita Manado itu pakai jas kalau nggak orang kawin orang mati. Udah begitu, udah meninggal pakai kaos tangan. Iya betul. Kadang-kadang Mongol mikir apa dia purna paskibraka. Oh iya kan jadi kan takut. Iya, kenapa dia pakai kaos tangan? Iya kan, maksudnya. Nah, jadi kalau ngambil sisi komedinya adalah yang penting tidak menyinggung suku atau siapapun, nggak main agama. Nah tapi gini, sekarang kita lihat peta komedian stand up komedi itu sebenarnya lumayan banyak ya. Sulut hanya satu. Oh sulut hanya satu ya. Iya. Tapi kalau secara nasional? Secara nasional 3 komik yang warawiri nasional yang sampai hari ini masih manggung tuh hanya 3 orang yang paling kencang. Saya, Cak Lontong, dan Kang Soleh Solihun. Spill dong cuannya. Cuannya kalau untuk Jakarta dari 45 sampai 60, keluar kota 75 sampai ada 150. Belum perdagangan. Tapi kalau dari sisi partai termahal bayar Komongol adalah Partai Demokrat. Ulang Natal Partai Demokrat Kalimantan Utara. Berapa? 200 lebih. Betul. Oh ya? Ada di YouTube Mongol bilang. Itu yang kemarin dipanggil Jokowi nggak bayar. Katanya sih ada budget, cuman nggak nyampe ke kita. Yang betul. Tuhan nggak mau tambah dosa Mongol. Nggak mau nambah dosa. Ya ampun, kita mau meeting job kalau kita bohong dosa. Nggak dibayar, nggak ada bayaran. Enggak dari awal. Katanya sih informasinya ke IO-nya ada fee. Cuman nggak nyampe ke Mongol. Maksudnya kalaupun dibayar ya nggak nyampe juga tetap maksudnya karyaku kepada negara telah kulakukan. Telah kutunaikan tugas dan kewajiban. Jadi gratis ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena juga maksudnya ya udahlah nggak kan membuat presiden tertawa dan heboh se-Indonesia itu kan juga menjadi market kita muncul kembali. Tapi kalau abis kita podcast terus tiba-tiba ada yang telepon lu,
bagi 2 ya. Gas. Hubungi Billy. Manajer. Jadi kalau kemarin kalau presiden tuh sebenarnya udah 3 kali, udah 2 presiden dari waktu masih dari zaman Pak SBY ke Pak Jokowi itu juga udah stand up di pemerintahan tuh udah stand up. Dan semuanya itu nggak dibayar. Karena kan itu Mongol ambil sebagai karya. Jadi masih gini, orang kan nanya kenapa sih Ngol sampai hari ini lu masih tetap manggung. Jadi gini, Mongol memisahkan antara korporat dengan karya. Jadi kalau dipanggil kementerian gitu, kementerian ESDM ulang tahun gitu, nah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Oh jadi memang Mongol tuh ada charity-nya lah kalau buat itu. Marketingnya dijalanin. Enggak, karena kalau menteri ESDM bikin kegiatan acara, pasti kan direktur Pertamina, Tima, kan semua pasti akan ada di belakang. Nah kan kita bikin menteri, besok mereka bikin acara, pasti manggil Mongol. Kan aku membilang. Happy yang mengatur negara. Nah kalau Manado enggak. Manado maksudnya enggak bagaimana ini? Lebih sering nolak job di Manado. Kenapa? Karena DP doang masuk, DP pelunasan hilang. So telepon DPIO mati DP handphone. Tapi DP udah masuk. So masuk cuma 5 juta. Daripada bibir bengkok stroke gara-gara darah tinggi, ya memberkati. Nah, enggak tapi itu kan lumayan gede dong pendapatannya. Itu berapa jam tuh? Stand up hanya 10 sampai 15 menit. Berapa cerita? Paling 3-5 beat. Oke, tapi itu kan kemampuannya kan harus ini ya, skillnya kan nggak mungkin kan kadang-kadang habis bahan. Iya, kita harus banyak membaca. Iya, dan kita harus maksudnya jadi kalau untuk jadi stand up comedian tuh modalnya jangan cuman lucu di muka, tapi kita harus ada isinya. Iya. Sama lah dengan pageant kan jangan terlihat cuman cantik di muka pas ditanya Iya benar please ya. Again, partner. Nah, jadi kalau stand up itu kita sebisa mungkin harus mengikuti kaidah yang udah ada. Untuk corporate main seperti Mongol tuh pokoknya nggak boleh rasis, no sara, no politik, no porn. Oke. Jadi ini udah harus dipegang teguh. Tapi kalau acara komunitas stand up Indo gitu, Semarang, stand up Indo Manado, nah itu mau bocor, mau ngomong selangkangan juga fine-fine aja. Karena penontonnya memang sudah pencinta stand up. Tapi kalau untuk corporate, 4 ini nggak boleh sama sekali di kita lawan arusnya. Tapi pernah nggak nih Ngol nih ada kejadian tuh misalkan lu ngisi nih kan di salah satu nih, terus ada yang tersinggung gitu lo pernah nggak? Enggak. Kalaupun ada lagi yang nanya, pernah nggak bang sekali manggung terus nggak lucu gitu? Nggak pernah sih. Karena Mongol saking lucunya bahkan acara orang mati juga gua stand up. Coba cerita dong. Itu kan stand up beneran di acara. Jadi melayat orang Manado meninggal di rumah duka Gatot Subroto. Sekarang rumah duka Sentosa. Jadi kita datang melayat sama Bunda Maya Rumanti dan teman-teman seniman yang lain. Jadi kita lagi ngantri mengucapin turut berduka cita gitu kepada keluarganya. Tahu MC datang dari belakang. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol gitu. Gue langsung pingin kayak pingsan gitu. Tuhan orang mati doi. Maksudnya ini jenazah di depan kita lagi begini. Kok dia bangkit nih, kok dia ketawa kan? Ini anaknya bilang Depi papa ketawa katanya. Anaknya yang bilang Kak Mongol makasih ya. Papi aja ketawa. Tapi kalau dia hidup lagi, lu pasti dipanggil lagi loh Ngol. Iya. Tapi sampai sekarang sih dipanggil. Jadi tapi Mongol bukan dipanggil komedian stand up gitu, tapi meninggal bareng-bareng. Jadi kalau acara orang mati itu udah 4 kali Kak Enji. 1 Kristen. Cerita dulu yang tadi terus. 1 Kristen, 3 Muslim. Yang tadi dulu terusan. Deh, Mongol stand up karena kan istrinya gimana? ngomong begini, tolong hibur ya Mongol, nanti Oma transfer. Manado sayang gitu. Dan meninggal kan anggota DPR RI. Mungkin 2 juta. Mongol ini pasti 10 juta. Udah Mongol stand up. Nah materinya yang materi tentang orang mati karena yang meninggal Kristen ya Mongol bilang ini kenapa di sebelah Om ada Alkitab sedangkan hidup aja belum tentu baca apalagi somati. Kan kita Manado kan selalu begitu, pakai sepatunya nggak dipakai tapi ditaruh di sebelah kaki, maksudnya pakai Jo karena takutnya di hari ketiga dia mati Tuhan datang ke alam kubur, Tuhan bilang ikutlah aku, dia bilang aduh Tuhan tunggu sepatu belum pakai. Nah jadi lucu banget.
Selesai Mongol datengin keluarganya, tuh mohon maaf kalau kurang lucu, soalnya ini bener-bener dadakan. Istrinya ngomong kamu lucu banget Mongol. Semoga berkat yang Tuhan kasih lewat Oma, udah Oma transfer buat Mongol. Terus Mongol bilang, maksudnya? Ini udah masuk Mongol buktinya, pakai CBA lah ya, ya kan? Karena dia nggak endorse, ya kan? CBA dikasih lihat 40 juta. Mongol langsung bilang jangankan di sini dikubur le kita ini. Dan itu beneran orangnya masih hidup. Mongol ikut sampai ke San Diego Hills. Saking gue dibayar 40 juta, gue duduk di ambulans bareng jenazah. Sama muda apa sama kasih Leto. Sampai di San Diego itu pas masuk ke gerbang utama langsung pada hati-hatian. Ternyata bapaknya Bang Mongol yang meninggal gitu. Maksudnya mereka pikirkan bapak gua karena kan di mana-mana anaknya yang di ambulans. Lah ini kan gue. Jadi pas nyampe di liang lahat semua karyawannya Bang turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Bukan bapak gue, bapak gue masih hidup. Bukan bapak gue. Lah ini sih 40 juta. Sayang 40 juta untuk saat ini sayang boleh bayar hidup buat 2 bulan. Apalagi buat Mongol kerja yang gaji cuma 4.280.000, 4 bulan punya itu saya. Tapi bener loh sebenarnya konsep malam penghiburan itu harusnya panggil-panggil elu ya. Iya. Ya karena kan memang untuk menghibur. Menghibur orang dia udah dikubur kan ngapain kita juga ikut sedih. Ini kan kebanyakan malam penghiburan malah sedih. Tambah nangis, pakai kor lagi nangisnya. Ada yang alto, sopran. Karena kalau di orang mati di Manado itu yang paling keren suara tuh bass. Sampai gimana? Yang KNG pernah pasti dengar tuh pasti ada satu ibu-ibu yang di episode soalnya ada suara bapak-bapak sampai hari ada bapak tarian. Aduh kan ya tunggu. Nanti soal hari keempat pemburu apa pita suara soal di gimana jadi ya batungnya maksudnya akhirnya dari situ hari tiga kali lagi Muslim. Nah kalau Muslim kan udah dimakamkan suaminya, jadi tinggal menghibur ibunya. Jadi kita di tempat makan, jadi seluruh keluarga besar dari habis pemakaman kita ke satu restoran. Nah mereka makan bersama keluarga besar dari pihak ibunya maupun bapaknya. Nah Mongol disuruh stand up. Serius nih terus. Iya jadi kayak menghibur istrinya tuh kayak belum siap ditinggal suaminya tuh. Jadi Mongol bikin ketawa, ibunya ketawa. Terus tahu selesai acara Mongol bilang udah mau pulang Jakarta, dikasih amplop putih, katanya uang tol. Padahal udah dibayar nih, Cuman dapet amplop lagi uang tol. Mongol itu di 5 juta uang tol berapa tahun nih. Asik. Materinya apa dulu? Kok bisa dapat langsung uang tol? Sama materinya buat orang. Kalau materi buat kan kalau Muslim nggak ada Al-Qur'annya kan. Ini. Kalau Muslim tuh paling keren materi stand up. Karena buat orang Muslim tuh lebih murah biaya orang meninggal dibandingkan kita orang Kristen. Karena Kristen apalagi kita Manado pakai jas, sepatu baru, kaos kaki. Muslim tuh cuman kain kafan. Sekaya apapun Anda, tetap kain kafan yang nggak ada di Plaza Indonesia. Ada nggak di Senayan City kain kafan? Pasti Tanah Abang. Iya betul. 4.000 per meter. Nah, warnain hitam banyak, tebel, nangis, meleleh kan hitam-hitamnya. Cila. Wah, jadi 3,2 tuh. 3,2 apa nih? Dari 400.000 semeter jadi 320.000. Oh, tambah 5 makin sedih. Jadi lebih murah. Tapi waktu yang meninggal di Muslim ini lu stand upin apa? Stand upnya ya apa aja yang penting kan keluarganya bilang pokoknya Kak targetnya mama harus ketawa. Coba jadi apa materi tentang orang meninggal. Kalau Muslim kan kalau dia mungkin ini paling keren tuh karena dia Muslim yang taat. Bajunya semua kain kafannya putih. Kalau dia bencong otomatis harus ada payet burung-burung. ada gross biar. Nah itu dia loh, stand up comedy ini harus cerdas. Harus iya, jadi tidak membuat keluarga tersinggung atau orang yang nonton tersinggung. Jadi sebisa mungkin kita harus namanya clear materi, harus rapi banget.
Iya, Atau tapi kalau acara- yang mendadak begitu kan lu tiba-tiba aja kan tiba-tiba dapat insight gitu loh. Kan Iya. gua harus bisa gitu loh menciptakan satu cerita dari kejadian yang Sebenarnya ada. kalau orang mati itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu acara TNI Polri. Ah, itu gimana tuh? Karena kalau kita acara TNI Polri, ada Kapolri, Nah, ya kan? Kita stand up, beliau lagi baca WA. Udah lucu banget, Bapak nggak ketawa. Nggak ada kompol yang ketawa. oh iya takut ya. Iya, nggak ada kombes yang nggak ada. Pindah laut itu. Jadi kita yang di atas panggung, kok bapaknya diam gitu. Nah yang di belakang, nah jadi orang tanya, terus bagaimana strateginya Ah, iya, tahu. ke ibu? Nah, Jadi kan kalau di acara TNI Polri itu pasti kan para ibu-ibu ini ada satu kursi sendiri. iya. Nah bikin tertawa lah ibunya. Enggak apa-apa ya kalau Nggak ada ibu masalah. tertawa. Wah, ibu ya. tertawa kan Ah. ibu pangkatnya kemungkinan bisa lebih tinggi dari bapak. Jadi kalau bapaknya bintang 4, Ibunya 4,5 kalau nggak 5. Atau enggak 4/3/4. Iya. Pokoknya gitu. lebih lah gitu Yang ya. penting adalah di saat materi yang disampaikan nggak boleh ke arah yang rasis, sara, porno dan politik. Iya, Itu. Semua di acara korporat pun semua sama, di acara pemerintahan pun, di acara gereja pun tetap sama. Iya. Di acara di haul pesantren pun tetap nggak boleh masuk ke 4 ranah ini. Anda menjadi seorang viewers itu bagus. Tetapi akan menjadi lebih sempurna dan terhormat kalau Anda juga menjadi seorang subscriber. So, don't forget subscribe. I love you. Thank you.